Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya Ibu F. Tarihoran dalam bidang studi Bahasa Indonesia. Anak-anak ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks ceramah, yaitu pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, dan kebahasaan dari teks ceramah. Nah, pada pertemuan kali ini masih kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu langkah-langkah menulis teks ceramah. Nah, untuk itu anak-anakku semua tetap semangat, jaga kesehatan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan salam disiplin. Pada pertemuan ini kita akan membahas menyusun teks ceramah, yaitu kelanjutan dari materi ceramah pada pertemuan sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menyusun sebuah teks ceramah dengan semangat dan percaya diri. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan bahwa ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, ataupun petua pada pendengar secara lisan. Pendengar dapat siapa saja, masyarakat luas ataupun khalayak. Media yang digunakan bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Penyusunan teks ceramah. Penyusunan teks ceramah dimulai dengan yang pertama, menentukan topik teks ceramah, kemudian menentukan tujuan, menyusun kerangka ceramah, lalu menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Nah, kita bahas dari yang pertama, yaitu menentukan topik teks ceramah. Topik teks ceramah adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik-topik yang dijadikan bahan ceramah biasanya berasal dari kehidupan sehari-hari atau bidang tertentu yang sudah dikuasai penceramah. Contoh topik tersebut seperti A. Masalah pendidikan budi pekerti, B. Peristiwa aktual, C. Pengalaman pribadi, D. Isu budaya, E. Permasalahan sosial, dan F. Permasalahan remaja. Yang kedua, merumuskan tujuan. Ada dua macam tujuan teks ceramah, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 jenis, yaitu ceramah informatif yang pertama, yang kedua ceramah persuasif, yang ketiga ceramah rekreatif. Ceramah informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya, ceramah tentang peranan para pelajar pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, posisi Indonesia di kancah internasional. Yang kedua, ceramah persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya, ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. 3. Ceramah rekreatif ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Kita lanjutkan ke tujuan yang kedua, yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum, lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut ini contoh hubungan topik tujuan umum
dan tujuan khusus. Topik umumnya hobi dan keterampilan, sedangkan khusus keterampilan menulis puisi. Tujuan umum informatif atau memberitahukan, sedangkan tujuan khusus 1. Pendengar memperoleh informasi tentang keterampilan menulis puisi. 2. Pendengar tertarik untuk mengekspresikan dan pengalaman melalui puisi tersebut. Selanjutnya, menyusun kerangka ceramah. Menyusun kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan kerangka sehingga karangan lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Cara menyusun ceramah sebagai berikut. A. Mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. B. Menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Berarti di dalam sebuah ceramah harus terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. C. Mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimatnya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, di sini Ibu buat satu contoh ceramah yang di dalam contoh tersebut sudah ada bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, supaya lebih memahami contoh teks ceramah, silahkan anak-anakku membaca contoh berikut ini. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menyusun sebuah teks ceramah, berikut ini akan Ibu buat soal-soal atau latihan yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Nah, untuk itu anak-anakku, kerjakan tugasmu dengan baik, tepat waktu, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam estetik.